Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Cahaya Fikri, Ustazah Nina Rizdiana. Yang terhormat Wali Kelas 2 Usman dan 2 Ali, Ustazah Mela, beserta Ustazah Melda. Yang terhormat Wali Murid Kelas 2 Usman dan 2 Ali, ayah bunda sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi tatap muka terbatas ini. Sholawat dan salam agar kiranya tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk, jalan kebenaran, memberikan pencerahan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, memasuki acara yang pertama, marilah kita bersama-sama mengawali acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seluruh rangkaian acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Adapun susunan acara pada pagi hari ini ialah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga arahan kepala sekolah, yang keempat foto bersama, yang kelima doa pembuka dan mohon keselamatan, yang keenam penyampaian materi oleh Ustazah Mela dan Ustazah Melda, yang ketujuh penyampaian materi oleh tim Al-Quran, yang keenam dan tujuh, yang kedelapan diskusi dan tanya jawab, yang 9 penutup. Acara yang kedua yaitu tilawah Quran Surat Al-Qari'ah yang akan dibacakan oleh Ananda Zafira Alka-Alifrana. Kepadanya dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, demikian tadi tilawah yang dibacakan oleh Ananda Zafira. Semoga apa yang kita baca dan kita dengar menjadi tabungan amal bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu acara yang ketiga, arahan kepala sekolah oleh Ustazah Nina. Kepada Ustazah Nina dipersilahkan. Mohon jazakallahu khairan Ustazah Ning. Saya tes suara dulu. Ayah bunda bisa mendengar jelas suara saya? Bisa. Alhamdulillah. Ustazah. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat walafiat, hingga kita masih bisa merasakan udara di pagi hari ini. Kita tidak dalam kondisi sakit, kita sehat, keluarga kita sehat, itu adalah nikmat tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita lantunkan kepada beliau dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ayah bunda yang sudah hadir dalam rangka hari liburnya, hari weekendnya di Sabtu pagi yang cerah ini, dalam rangka mengikuti sosialisasi persiapan hybrid learning. Hybrid learning itu adalah kombinasi pembelajaran tatap muka maupun daring yang nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Ustazah, yaitu di kelas 2 Ustazah Mela, Wali kelas 2 Usman, dan Ustazah Melda di kelas 2 Alif. Ayah bunda yang kami hormati, baik Ustazah Hutami bisa next slide-nya. Apa sih itu hybrid learning? Jadi hybrid learning ini adalah kombinasi pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran secara daring atau online. Untuk keputusan Ananda nanti memilih pembelajaran tatap muka ataupun online, kami berikan pilihan kepada ayah bunda. Ayah bunda bisa memilih yang terbaik untuk Anandanya. Kalau memang sudah merasa jenuh ya dengan pembelajaran daring, mungkin bisa memilih pembelajaran tatap muka terbatas. Tapi kalau misalkan masih ragu dengan kondisi grafik COVID yang kita masih dalam zona merah ya, karena capaian vaksinasi di Kota Bontang belum 100%, maka juga silakan memilih pembelajaran secara jarak jauh atau online demi keselamatan putra-putrinya dan kesehatan putra-putrinya. Juga kesehatan dari ayah bunda semua. Tapi di sini sekolah mempersiapkan 2 sistem, yaitu kombinasi pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Kemudian dari hasil angket yang kami kumpulkan beberapa waktu yang lalu ya dari Google Form, alhamdulillah 81% orang tua menyatakan siap mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas dan sisanya 19% memilih online dari 345 orang tua. Dan tentunya ketika kita melaksanakan tatap muka terbatas, ini kita harus mengikuti aturan dari Dinas Pendidikan. Jadi protokol kesehatan yang diterapkan, insya Allah kita akan bersama-sama mewujudkannya, yaitu protokol kesehatan yang disiplin dan ketat. Baik, lanjut Ustazah. Kenapa sih kok Ustazah kondisinya masih zona merah, sudah dilaksanakan PTMT? Ya tentunya yang pertama adalah mengatasi permasalahan resiko learning loss ya. Mungkin Ananda di sini sudah kehilangan motivasi belajar, sudah rindu dengan guru-gurunya, sudah rindu dengan sekolahnya, sudah rindu dengan teman-temannya, bahkan juga ada anak-anak yang tidak kenal dengan teman-temannya. Jadi itu yang kami akan utamakan. Jadi mengatasi permasalahan kekurangan motivasi belajar yang kami sendiri mengikuti prosedur yang diterapkan Dinas Pendidikan dan kita bersama melaksanakan PTMT. Yang kedua adalah peran ganda dari ayah bunda sekalian. Saya juga di sini bunda, putra saya kelas 6 SD, satu lagi kelas 1 aliyah. Jadi betapa kita repot ya bunda, ayah. Kita harus menjalankan fungsi sebagai ibu, sebagai pekerja, dan juga harus mendampingi anak-anak kita semua. Dan yang ketiga, ketika PTM ini berjalan, yang kita harapkan adalah siswa mulai terbiasa dengan protokol kesehatan dan juga disiplin memakai maskernya, membawa hand sanitizer-nya. Dan ayah bunda juga di sini juga rajin mengisi form screening
Dan kalau misalkan terjadi pelanggaran prokes, maka sekolah akan ditutup kembali. Jadi kesuksesan PTM terbatas ini adalah kesuksesan dan kerja keras kita bersama. Lanjut itu saja. Tentunya ketika kita melaksanakan PTM, kita pun di sini menggunakan landasan hukum ya Bunda ya. Kalau SKB dari 4 Menteri itu sudah terbit dari 30 Maret 2021. Kota yang ada dalam zona kuning dan zona hijau sudah bisa melaksanakan tatap muka terbatas. Dan diperbaharui kembali oleh Kemendagri bahwa kota yang dalam PPKM level 3 itu bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Dan alhamdulillah surat wali kota sudah terbit dan kami pun juga mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan dan sudah terbit suratnya tanggal 9 September. Ada 5 sekolah yang mengajukan dan yang 3 sekolah sudah disetujui dan dalam pekan ini juga diikuti oleh sekolah-sekolah lain. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa merata, tatap muka terbatas bisa dilaksanakan di Kota Bontang. Program-program apa saja yang sudah kami laksanakan dalam mempersiapkan ini semua, tentunya program ini kami laksanakan secara bertahap. Yang pertama, kami sudah mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan pada tanggal 1 September. Tentunya proposalnya pun berisi data guru yang sudah divaksin, alhamdulillah. Semua guru SDT Cahaya Fikri 97% sudah divaksin, dan setelah pengajuan proposal, itu kami diverifikasi datanya, Bunda. Jadi apakah benar saya pikir orang tuanya yang setuju sekian persen, kemudian sarananya sudah siap, kemudian protokol kesehatannya sudah ada belum? Nah, seperti itu. Kalau protokol kesehatan kami susun bersama semua Dewan Guru dan juga komite dan juga mengikuti arahan dari Puskesmas Bontang Selatan 1. Dan rapat koordinasi mengenai jadwal dan lain sebagainya itu juga kami laksanakan di bulan September. Dan kami juga mempersiapkan sarana-prasarana yang nanti akan ada di slide saya berikutnya. Dan alhamdulillah atas kerja keras dari guru-guru sekalian, dukungan dari komite, dari yayasan, dan doa dari ayah bunda semua, tatap muka terbatas diizinkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bontang akan terlaksana pada hari Senin, dan nanti akan ada jadwalnya. Kita akan ada jadwal percobaan ya, tidak langsung tatap muka terbatas, karena anak-anak sudah hampir 2 tahun tidak sekolah. Jadi anak-anak bisa beradaptasi terlebih dahulu. Ya, lanjut itu saja. Dokumen yang harus dilengkapi, kami mohon kepada ayah bunda nanti melengkapi dokumen ini. Hari Senin kami tunggu di sekolah. Jangan lupa membawa materai dan membawa pulpen untuk menandatangani surat pernyataan menyetujui bagi yang menyetujui. Tapi kalau yang online tidak usah hadir. Sekalian bersilaturahmi dengan ustadz-ustadznya sekalian. Surat pernyataannya ini adalah berisi yang pertama adalah pernyataan siap mengikuti proses pembelajaran tatap muka di sekolah, dan juga nanti kita ada isian form screening ayah bunda. Kami mohon kerjasamanya, mudah-mudahan ayah bunda juga dimudahkan mengisi setiap hari. Form screening ini adalah form yang wajib diisi. Ini adalah alat pelindung diri kita bersama. Isinya itu nanti ada data kesehatan Anda, kemudian juga data-data apakah ada kontak erat dan lain sebagainya yang memang agak sedikit merepotkan ayah bunda, tapi insya Allah jika semua sudah terbiasa menjalani semua, cuma tinggal checklist aja, simple. Dan yang ketiga, kami tentunya mohon pengawasan dan bimbingan ayah bunda sekalian untuk Ananda bisa melengkapi atributnya, maskernya, kemudian juga hand sanitizer-nya, dan tentunya kepada Ananda maupun ayah bunda mengikuti aturan-aturan nanti akan dipaparkan oleh ustadz-ustadzah sekalian tentang prokes kepulangan, prokes belajar, penjemputan, dan lain sebagainya. Nanti mohon disimak di materi berikutnya. Dan mohon maaf jika ada pelanggaran, kami akan melakukan teguran melalui WA ataupun langsung kepada ayah bunda semua. Karena tadi saya sampaikan bahwa kesuksesan PTM ini adalah kerja keras kita bersama. Jadi semua diharapkan bisa
mematuhi aturan yang ada, dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk terus disiplin. Lanjut saja. Ya, insya Allah nanti hari Senin kami tunggu ayah bunda. Nanti insya Allah jadwalnya akan di-share oleh wali kelas ya. Hari kelas 1, 2, 3, tanggal jamnya pukul 7.30 sampai dengan pukul 9. Bagi ayah bunda yang berhalangan pada jam tersebut, bisa komunikasi lebih lanjut dengan ustazahnya sekalian, tapi ini merupakan persyaratan sebelum tatap muka dilaksanakan. Jadi mudah-mudahan ayah bunda dimudahkan Allah pada hari Senin bisa silaturahmi ke sekolah kami, dan bagi yang bersaudara silahkan komunikasi dengan ustazahnya sekalian. Tapi kalau memang belum ada suratnya, kami belum mengizinkan untuk mengikuti tatap muka. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bersilaturahmi ya, ayah bunda di hari Senin. Ya, lanjut saja. Tadi saya selalu mengulang bahwa PTM ini ataupun daring nanti yang akan ayah bunda pilih adalah tidak akan bisa berhasil tanpa dukungan, kedisiplinan, dan kerja keras kita bersama. Insya Allah kita saling bekerja sama dan saling kompak. Mudah-mudahan Ananda dimudahkan dalam mematuhi protokol kesehatan, dan ayah bunda juga nanti bisa melengkapi seragamnya mungkin nanti yang sudah sempit, atau buku-bukunya yang belum disampul, dan nanti maskernya disiapkan, kemudian hand sanitizer dan lain sebagainya nanti akan dijelaskan oleh ustazahnya sekalian. Dan memang kami kemarin sudah mengajukan jadwal 5 hari dengan 2 shift. Tapi sekali lagi PTM ini adalah PTM terbatas. Jadi kami mengikuti aturan dari Dinas Pendidikan. Yang akan kami selenggarakan adalah tatap muka 2 hari dan 3 harinya belajar daring. Nanti akan dijelaskan oleh ustazahnya. Jadwal yang daring apa saja, jadwal yang tatap muka apa saja. Dan kami juga mohon kerjasamanya jujur dalam mengisi form screening harian. Insya Allah jika memang nanti dalam 1 bulan kita bisa disiplin, dan kita juga akan dipantau oleh tim puskesmas, oleh Dinas Pendidikan. Apabila sudah disiplin, sudah teratur, maka kita akan mengikuti masa transisi. Nah, setelah transisi itu kan bisa mengembangkan jadwal sesuai dengan sekolahnya. Nah, setelah transisi akan menuju new normal. Mudah-mudahan di sekolah kita tidak ada siswa yang terpapar COVID dan tidak ada yang melakukan pelanggaran prokes. Dan jika menuju new normal, kita akan kembali kepada kurikulum sekolah kita, yaitu kurikulum sekolah full day. Jadi tahapan demi tahapan kita lalui dengan kerjasama, kesabaran, dan kekompakan. Insya Allah kita pasti bisa melaluinya dan bisa melewatinya. Yang penting disiplin dan juga taat kepada protokol kesehatan. Iya, lanjut saja. Ini sarana prasarana yang sudah kami siapkan. Insya Allah kelas kita sudah bersih, walaupun tidak ada siswa. Tenaga kebersihan kita rutin membersihkan kelas. Kelas kita terdiri dari 1 ruangan, antara 12 sampai 15 anak. Dan Alhamdulillah Ustadz Ustazah pada bulan Juli sudah mendisplay kelas. Display ini berfungsi untuk penanaman karakter. Mereka akan ditanamkan karakter anak solih, solihah, dan juga banyak dipasang kalimat-kalimat thayyibah. Dan selain kelas, kami juga mempersiapkan sarana cuci tangan, dan juga ini kelasnya difasilitasi dengan jendela yang terbuka, karena memang syaratnya sirkulasi udara harus baik, dan tempat cuci tangan yang 1 kelas itu 1 tempat cuci tangan. Dan ini screening saat kehadiran. Jadi pada saat nanti siswa hadir, ini pada saat kunjungan dinas ya ayah bunda fotonya. Nanti siswa akan disemprot spray disinfektan, dan juga nanti di setiap kelas ada alatnya, dan dia akan dicek suhu tubuh juga. Nanti akan dibacakan oleh ustazahnya aturan secara detailnya ya, dan juga kami akan cek kelengkapan atributnya oleh guru piket yang di depan.
Jadi nanti apakah dia tidak memakai masker, tidak membawa hand sanitizer, dan lain sebagainya. Untuk face shield nanti bersifat fleksibel ya. Dan juga tidak mengisi form screening, nanti mohon maaf ini belum bisa masuk ke kelas. Nanti akan dijelaskan rinci oleh ustazahnya. Dan juga untuk ini tadi tempat cuci tangan sudah lengkap dengan sabun, satu kelas ini satu tempat cuci tangan. Dan kita juga menyiapkan poster-poster di lokasi strategis. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa membaca dan juga mengingat ya di dalam alam bawah sadarnya bahwa protokol kesehatan ini adalah untuk melindungi dirinya dan keluarganya dan ustadz-ustadzahnya juga. Seperti itu ayah bunda. Dan tentunya setelah kita berikhtiar apa sebagai muslim kita bertawakal kepada Allah ya. Kita terus melantunkan doa-doa terbaik kita. Karena Allah yang menurunkan penyakit ini, Allah juga yang akan mengangkat wabah ini segera. Tentunya dengan doa kita yang sudah kita baca setiap hari ya, dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min syai'il asqam. Dan kakak-kakak kita semua di kelas 456 dibiasakan dengan zikir alamat surat nanti pada pagi hari pada saat pelaksanaan masuk sekolah. Kami harapkan ayah bunda bisa bekerja sama dan kita minta bantuan kepada Allah ya, minta pertolongan Allah. Semua dimudahkan, ayah bunda diberikan kelapangan rezeki, nanti juga diberikan kesehatan semuanya sehingga Anda bisa dipersiapkan segala atributnya. Jangan lupa nanti anak-anak disiapkan sarapannya dengan makanan yang bergizi dan buah-buahan yang kaya akan vitamin C. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita dan kita semua siap melaksanakan tatap muka terbatas dengan disiplin dan juga mematuhi protokol kesehatan yang sudah diatur oleh sekolah. Baik ayah bunda, itu saja mungkin penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kekurangan dan kehilapan kembali kepada saya semata, kesempurnaan milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu tadi pengarahan dari kepala sekolah. Terima kasih Ustazah Nina atas penyampaian materinya. Acara selanjutnya yaitu acara yang keempat, foto bersama yang akan dipandu oleh operator yaitu Ustazah Hutami. Baik. Fotonya ada dua sesi ya. Baik, mohon izin kepada ayah dan bunda untuk menyalakan kameranya. Ya. Baik, senyum ya bunda. Iya. Saya mulai ya, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Sekali lagi, untuk yang sesi yang kedua, 1, 2, 3. Terima kasih kepada ayah dan bunda telah mengikuti foto bersama ini. Acara selanjutnya yaitu yang kelima, doa pembuka dan mohon keselamatan yang akan dipimpin oleh Ustazah Salma. Kepada Ustazah Salma dipersilahkan. Jazakillah khair Ustazah Ning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Ustazah dan ayah bunda, mari kita sama-sama berdoa. Semoga nanti PTM terbatas nanti dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Kita semua dilindungi, sekeluarga sehat walafiat. Amin. Ila hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وزيادة في العلم، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم حوِّن علينا في شكرة الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم المنافقين، فانصرنا على الشيطان الرجيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة الأعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم سهل 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 في كل أعمالنا، وفي كل امتحاننا، وفي كل تعلمنا يا الله، وفي كل ما احتجنا يا الله، واجعلنا من الناجحات والنافعات والفائزات والممتازات. اللهم اللهم نادر، اللهم شهدي، اللهم نور في اللهم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا فتاح يا رزاق يا مهول الأحوال، هول أحوالنا إلى أحسن الحال. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ودخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Salma telah memimpin doa pada hari ini. Acara yang ke-6 yaitu penyampaian materi oleh Walas 1 dan Walas 2 yang akan disampaikan oleh Ustazah Melda dan Ustazah Mela. Yang pertama akan disampaikan oleh Ustazah Melda. Padanya dipersilahkan. Ya, untuk sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jazakillah khair buat Ustazah Ning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah ya Bunda, saya dan Ustazah Mela akan membacakan sosialisasi pembelajaran tatap muka PTM terbatas jenjang kelas 2. Yang pertama, tujuan pembelajaran tatap muka terbatas ini dari SDIT Cahaya Fikri, yang pertama yaitu mengatasi permasalahan resiko learning loss, kehilangan motivasi belajar siswa yang sudah selama 1 tahun lebih belajar daring. Yang kedua,
membantu permasalahan orang tua yang kesulitan mendampingi anaknya belajar karena harus melaksanakan tugas utamanya. Yang ketiga, membiasakan siswa dan orang tua menerapkan protokol kesehatan dengan baik saat pelaksanaan tatap muka terbatas. Yang keempat, pembiasaan karakter Islami akan dilatih lagi seperti doa, sopan santun, sosial dengan orang yang lebih tua. Dan yang kelima, memenuhi target penuntasan kurikulum di beberapa mata pelajaran yang bisa dipenuhi sesuai kapasitas siswa dan fleksibilitas kurikulum pandemi. Target penanaman karakter. Nah, target kami nanti yang pertama yaitu pembiasaan membaca doa dalam kegiatan sehari-hari, melaksanakan kegiatan mengaji di sekolah, memotivasi semangat belajar, mengedukasi dan mengaplikasikan penerapan protokol kesehatan dengan baik, menanamkan karakter berani, jujur, dan bertanggung jawab, serta menjalin kebersamaan antara guru dan siswa. Target ketuntasan kurikulum. Nah, target kami pada saat PTM terbatas nanti yaitu untuk matematika, berhitung penjumlahan dan pengurangan ratusan, serta perkalian 1-5. Untuk bahasa Indonesia, yaitu menulis dengan benar, membedakan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Untuk PPKN, penerapan aturan tata tertib baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Untuk pelajaran calistung, lancar membaca, bisa menulis, dan berhitung. Untuk PJOK dan SBDP, menerapkan aturan tata tertib baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Untuk pelajaran PAI dan praktek ibadah, menerapkan aturan tata tertib baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, serta untuk bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bunda, tadi kesalahan internet, mohon maaf. Tadi yang pertama yaitu siswa yang akan melakukan kegiatan PTM terbatas wajib mengisi form screening dengan jujur sesuai keadaan real yang terjadi pada dirinya dan keluarganya. Yang tidak mengisi form screening pada malam harinya, jadi diisi pada ini, maka siswa tidak diperkenankan datang ke sekolah untuk mengikuti PTM terbatas. Form screening akan dibuat dan diberikan ke orang tua untuk diisi secara manual dan ditunjukkan saat memasuki area sekolah. Jika Ananda dalam kondisi tidak enak badan atau kurang sehat, lemas atau sakit tenggorokan, dan lain-lain, maka Ananda dipersilahkan beristirahat di rumah saja dan mengikuti pembelajaran secara online. Juknis screening. Screening saat PTM terbatas di sekolah. Yang pertama, siswa datang ke sekolah sudah dalam keadaan memakai masker dari rumah. Siswa datang langsung mencuci tangan dengan sabun di tempat yang sudah disediakan. Siswa dicek suhu tubuhnya dengan termoscan. Siswa yang suhu tubuhnya di atas 37,5, sementara ditahan dulu untuk memantau perkembangan dan ditempatkan di ruang tersendiri yaitu di lab komputer. Nah, apabila setelah 30 menit terlihat suhu tubuh menurun, maka dipersilahkan untuk masuk ke kelas. Tapi apabila tidak turun dan malah naik, maka akan diminta orang tua untuk menjemput Ananda ke sekolah. Siswa menuju kelas masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan oleh orang lain.
Sesampai di kelas, siswa duduk di bangku masing-masing dan menerapkan protokol kesehatan. Jadwal seragam. Hari Senin menggunakan merah putih, hari Selasa batik JSIT, hari Rabu kotak-kotak orange, hari Kamis pramuka. Strategi pembelajaran online atau daring. Jadwal daring disesuaikan dengan PTM terbatas agar tidak berbenturan. Tugas Ananda yang mengikuti pembelajaran online tetap ada di set aplikasi belajar. Video call pekan pertama sama pekan ketiga. Bila di pekan tersebut masuk ke jadwal PTM, maka Ananda yang mengikuti belajar online bisa melihat kegiatan PTM secara live Zoom atau meeting virtual. Bila pelaksanaan ulangan tema masuk di jadwal, naskahnya masih disegel ke sekolah sebelum kegiatan ulangan online dilaksanakan. Khusus jadwal yang bersamaan dengan PTM. Jadi, Ayah Bunda, untuk mengambil naskah soal yang masih disegel ini, karena kan kita masuknya hari Senin dan di hari Selasa. Sedangkan hari Sabtu dan hari Minggu kami tidak ada di sekolah. Jadi, Bunda bisa datang ke sekolah di hari Jumat atau di hari Senin pagi. Pagi-pagi sudah datang ke sekolah. Karena kami setengah 8 sudah memulai pelajaran. Seperti itu Ayah Bunda penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan ke Ustazah Mela untuk materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai terdengar Ustazah, Ayah Bunda? Terdengar Ustazah. Oh, baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai strategi PTM ya. Ya, strategi pembelajaran PTM terbatas yaitu kita akan melaksanakan penyampaian materi ajar pada saat pembelajaran tatap muka terbatas, yaitu langsung di pembelajaran di hari itu. Jadi nanti jumlah siswa itu akan menyesuaikan dengan skala ruang. Jadi kalau misalnya di kelas Usman dan Ali itu sekitar 24 siswa, maka akan dibagi dua, yaitu satu ruangannya terdiri dari 12 orang sampai 13 orang. Nah, waktu pembelajarannya seperti apa? Waktu pembelajarannya itu 3 jam yang dibagi dengan durasi 1 jam untuk setiap mata pelajaran Al-Quran. Jadi ada 3 jam, 2 jam untuk pembelajaran mata pelajaran dan 1 jam untuk pembelajaran Al-Quran. Materi ajar atau pembahasan modul akan fokus pada inti materi dan beberapa pembahasan soal. Jadi ketika nanti akan ada PTM terbatas di hari Senin dan Selasa untuk jadwal kelas 2, maka pembelajarannya akan tuntas di hari Senin Selasa gitu. Jadi hari Rabu udah online, pembelajarannya tidak akan sama dengan PTM terbatas. Yaitu 1 hari saja. Jadi 1 hari saja. Jadi kelas 2 itu di hari Selasa. Ayah Bunda hari Senin bisa mempersiapkan apa yang dibutuhkan ketika untuk PTM terbatas ini. Selanjutnya prokes kedatangan siswa PTM terbatas. Yaitu yang pertama, siswa akan memasuki area sekolah dengan memakai masker dan menjaga jarak.
Dah. Oke, saya lanjutkan kembali Ayah Bunda. Yang pertama, siswa masuk ke area sekolah dengan memakai masker dan menjaga jarak dengan siswa lain. Setelah itu, siswa mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki lobi sekolah. Nanti akan diperiksa termoscan ketika masuk di lobi sekolah. Nah, siswa juga menjaga jarak dengan guru ketika di lobi maupun ketika bertemu. Tidak diperkenankan untuk bersalaman. Bersalamannya hanya bersalaman jauh saja seperti begini. Lalu nanti akan menunjukkan bukti screening. Siswa juga menuju kelas masing-masing dan disambut oleh guru kelasnya. Lalu penyemprotan disinfektan ke seluruh tubuh siswa sebelum masuk oleh guru masing-masing. Jadi setiap kelas ada penyemprotan disinfektan untuk siswa. Lalu tempat duduk sesuai dengan denah yang sudah ditentukan. Jadi nanti ada denah yang sudah ditentukan siswanya akan berada di mana, kelasnya, dan tempat duduknya. Lalu tidak boleh meminjam barang teman, lalu anak-anak juga sudah sarapan di rumah. Jadi ketika kedatangan ke sekolah, Ayah Bunda, Ananda sudah sarapan di rumah. Jadi kegiatan 3 jam di sekolah itu tidak ada kegiatan makan, hanya boleh minum saja. Lalu tidak ada kegiatan makan di sekolah, hanya minum saja. Bila izin ke toilet, tidak boleh lebih dari 2 orang. Jadi nanti akan ada pergantian bila Ananda ingin ke toilet, hanya 2 orang saja. Karena kebetulan setiap kamar mandi atau toilet kami untuk Ahwat dan Ihwan itu ada 2 ruangan untuk toiletnya. Jadi bisa untuk 2 orang. Lalu selanjutnya prokes kepulangan siswa. Nah, seperti apa kepulangannya? Nanti siswa meninggalkan ruangan dan areal sekolah dengan memakai masker dan menjaga jarak dengan siswa lain. Nah, siswa itu diperkenankan turun ketika sudah ada panggilan dari petugas tiket. Jadi nanti Ayah Bunda bisa menghubungi petugas tiket, menyebutkan anandanya kelas berapa, siapa namanya, nanti anandanya akan turun ke bawah. Nah, bagi siswa yang belum dijemput, maka menunggu di kelas dengan menetapkan protokol kesehatan. Nah, saat pelaksanaan PTM terbatas, siswa datang ke sekolah, diantar oleh orang tua atau jasa lain yang sudah difasilitasi oleh sekolah. Jadi misalnya boleh menggunakan ojek online, Gojek, Grab, dan sebagainya, tapi difasilitasi oleh sekolah, oleh orang tua. Jadi sekolah tidak mengadakan antar jemput. Sekolah sementara ya tidak mengantarkan antar jemput karena pertimbangan berbagai hal, yaitu mencegah penularan virus corona. Jadi Ayah Bunda yang memfasilitasi. Adapun area parkir mobil bisa di lapang sekolah yang ada di parkir belakang. Untuk area parkir motor bisa di depan ketika menuju lobi utama. Bagi orang tua atau wali murid yang menjemput diwajibkan memakai busana muslim dan tertutup. Memakai jilbab jika pakaiannya menutup aurat bagi Ahwat, dan memakai pakaian yang sopan bagi Ikhwan, dan memakai masker juga. Tidak diperkenankan merokok di area sekolah saat pengantaran atau penjemputan. Bagi wali murid yang meminta orang lain untuk menjemput Ananda atau putra-putrinya, mohon diinformasikan kepada wali kelas atau mitra. Demikian untuk prokes kepulangan. Nah, untuk jadwalnya seperti ini Ayah Bunda, ini hari Senin Selasa. Jadi untuk PTM terbatas ini hanya 2 hari saja kita diizinkan untuk bertatap muka, yaitu di hari Senin dan Selasa. Nah, untuk hari Senin jadwalnya bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Jadi nanti siswanya akan dibagi 2, seperti di kelas Usman jumlah siswanya 24, maka 12 itu di kelas A, 12 lagi di kelas B. Jadi nanti ada pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Lalu untuk Selasanya matematika dan bahasa Inggris. Jadi ini untuk PTM terbatas. Lalu yang online-nya di hari Rabu, Kamis, Jumat ini pelajaran yang online-nya. Insya Allah ketika nanti Anandanya sudah melaksanakan PTM, jadi nanti jadwalnya di online itu tidak dilaksanakan lagi karena sudah di PTM. Dan untuk online seperti apa? Online seluruhnya ya Ayah Bunda dari hari Senin sampai Jumat, online seluruhnya sama pembelajarannya seperti ini. Tetap bisa mengakses di site-nya, ustadz-ustadzahnya. Next. Oke, nah ini adalah denah kelasnya Ayah Bunda. Jadi untuk kelas 2, 2 Ali dengan 2 Usman ada di lantai 3.
Keseluruhannya ada di lantai 3 seperti ini. Ada kelas 2 Ali A paling ujung. Lalu di sebelah sini kelas 2 Ali B. Lalu kelas 2 Usman A dan 2 Usman B. Nanti ini dananya akan kami share di grup kelas masing-masing. Jadi ada di lantai 3. Nah, apa saja peralatan yang harus dibawa ketika PTM terbatas, yaitu masker, hand sanitizer, terus botol air minum yang sudah diisi ayah bunda dan diberi nama, terus buku pelajaran sesuai jadwalnya. Nah, untuk buku pelajaran, kami himbau semua buku pelajaran modul dan buku tulisnya mohon disampul plastik. Jadi ketika nanti ada penyemprotan dan lain sebagainya, dia lebih mudah dilap dan lain-lainnya. Jadi diberikan sampul. Lalu peralatan tulisnya juga diberi nama, terus membawa sandal. Nah, ini sandal ini dibawa dan dibawa ke sekolah, lalu nanti setelah selesai dibawa pulang lagi. Jadi memang diberikan kantong kresek juga, diberi nama juga. Jadi ketika misalnya anandanya ingin ke toilet atau ke kamar kecil, maka akan memakai sandal. Nanti sandalnya dibawa pulang lagi ke rumah. Lalu vesel, terus tisu basah, tisu kering, terus memakai seragam sesuai dengan jadwalnya. Nah, selanjutnya alhamdulillah sudah selesai seperti ini. Untuk jadwalnya tadi seragamnya sudah oleh Ustazah Melda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ustazah Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Melda dan Ustazah Mela yang telah menyampaikan materi terkait proses pembelajaran tatap muka terbatas ini. Bicara selanjutnya yaitu yang ke-7, penyampaian materi oleh tim Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Hikmah. Kepada Ustazah Hikmah, dipersilakan. Terima kasih Ustazah Ning sudah memberikan kesempatan waktunya. Saya mau cek suara dulu, apakah suara saya terdengar jelas oleh ayah bunda? Ya, alhamdulillah terdengar Ustazah. Alhamdulillah. Bu Tami bisa memberikan slide? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di sini saya akan menyampaikan tentang proses pembelajaran tatap muka dan online di bidang studi Al-Quran. Nah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh Ustazah Mela, untuk jadwal tatap muka di kelas 2 ini berada di hari Senin dan di hari Selasa. Dan untuk pembelajaran online-nya itu ada di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi dalam seminggu, Ananda belajar tatap muka selama 2 hari dan sisanya 3 hari secara online. Untuk sistem belajarnya, bisa dilihat di slide-nya, online dan offline tetap memakai 7 tahap pembelajaran metode UMI. Nah, jadi 7 tahap pembelajaran metode UMI itu, yang pertama ada pembukaan, baru yang kedua mengulang pembelajaran yang lalu, ketiga pemahaman konsep, keempat pemahaman latihan, kelima keterampilan, keenam evaluasi, dan terakhir penutup. Jadi itu termasuk 7 tahap pembelajaran Al-Quran metode UMI. Offline akan berfokus ke murojaah dan tambahan hafalan sesuai dengan target jenjang. Nah, ketika jadwal Ananda di kelas 2 ini offline atau ketika PTM di hari Senin dan Selasa, maka kita akan fokuskan untuk memurojaah hafalan surah dan penambahan hafalan surah baru saja. Misalkan di kelas 2 ini penambahan hafalan surahnya akan diserempakkan dimulai dari surah An-Nazi'at. Nah, untuk murojaahnya dari surah sebelumnya yaitu surah An-Naba, karena rata-rata anak-anak kelas 2 alhamdulillah sudah tuntas di surah An-Naba.
Untuk per harinya, per hari untuk penambahan hafalan surahnya itu bisa sampai 1 atau 2 baris atau sekitar 3 sampai 4 ayat jika pendek, itu untuk setiap harinya. Jadi di hari Senin dan Selasa ada memurojaah hafalan dan penambahan hafalan surah baru. Untuk target hafalan di kelas 2 masih sama seperti sebelumnya. Di semester 1 ada 3 surah, dari surah An-Naba, An-Nazi'at, dan surah Abasa. Dan untuk semester 2-nya, dari surah At-Takwir, Al-Infitor, dan surah Al-Mutaffifin. Nah, jadi Ananda jika mencapai target hafalannya, berarti di kelas 2 ini bisa menghafal sebanyak 6 surah. Online akan berfokus pada materi jilid umi. Nah, ketika online di hari Kamis, di hari Rabu, Kamis, dan Jumat, itu pembelajarannya sama seperti biasa, seperti daring ini, grupnya tetap sama dan ustazah yang memegang juga tetap sama. Untuk materinya juga akan diberikan materi umi. Misalkan ada yang jilid 4, jilid 5, jilid 6, dan sebagainya. Penyetorannya untuk secara online ini bisa melalui Google Meet atau video call tergantung dengan kebijakan ustazah masing-masing yang berada di grup WA. Kelompok online tidak ada perubahan, tetap dengan guru Al-Quran masing-masingnya. Yang tadi saya sampaikan, kelompok yang online. Tapi ketika kelompok offline, nah ini dikarenakan tidak diperkenankan untuk moving kelas, jadi anak-anak di kelompok offline-nya ini berbeda dengan kelompok online. Jadi satu kelompok ketika offline ini bisa terdiri dari sekitar 12 sampai 13 murid. Dengan jilid yang berbeda semua. Nah, maka dari itu kita memfokuskan untuk hafalan surah dan memurojaah hafalan surah ketika proses pembelajaran secara tatap muka. Dikarenakan kalau misalkan kita kita juga memberikan materi umi, itu takutnya karena alokasi waktu yang hanya 1 jam, ditakutannya kurang maksimal dan kurang efektif ketika pembelajaran uminya. Ya, jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi oleh Ustazah Hikmah. Dan acara selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Barangkali ayah bunda ingin menanyakan terkait sistem tadi dari penyampaian Ustazah Melda, Ustazah Mela, dari Ustazah Nina ataupun dari Ustazah Hikmah, dipersilakan menulis pertanyaannya di kolom chat dan akan langsung dibacakan. Dipersilakan. Nama dan membacakan pertanyaannya, dipersilakan pada ayah dan bunda. Mau tanya Ustazah. Ya, dengan bunda siapa bun? Dan Bunda Gibran Abdiku Ahsan, kelas 2 Utsman bin Affan. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya cuma mau menanyakan aja Ustazah terkait penyemprotan disinfektan. Pernah saya dengar bahwa penyemprotan disinfektan itu kan bukan untuk manusia ya, karena takutnya nantinya itu bisa mengganggu pernapasan ataupun alergi pada kulit. Apakah disinfektan yang diberikan untuk anak-anak nantinya pada saat PTM terbatas ini apakah sudah aman untuk anak-anak Ustazah?
Itu aja dulu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bunda Gibran. Langsung saya teruskan ya ke Ustazah Mela untuk menjawab. Ya, terima kasih Ustazah Jani. Baik Bunda, untuk disinfektan ini dia alatnya itu kecil, nggak ada gambarnya. Nanti kami share gambarnya ya Bunda. Itu ada beberapa yang nanti itu sudah disiapkan dari sekolah, insya Allah aman bagi anak-anak. Dia disemprotnya itu lebih ke daerah badan ini, baju-baju ke bawah sini yang seperti tadi yang ada di gambar Ustazah Nina. Jadi kayak semacam tembakan, terus dia ada botolnya, insya Allah aman. Ininya apa? Yang alatnya gitu. Dan setiap kelas ada. Jadi dia lebih ke ultra biru. Jadi nanti tuh pas kita nyalakan itu ada ultra biru, nanti yang disempot seperti nano. Seperti itu Bun. Dan insya Allah ini ada ya di sini Ustazah Nina lagi berbagi. Nah, seperti yang Ustazah Nispu paling sebelah kiri Bunda, ketika bapaknya lagi begini, nanti disemprotkan ke daerah sini, daerah apa bajunya, terus celananya seperti ini, modelnya seperti ini. Jadi nanti tuh akan muncul seperti lampu ultra biru seperti gitu. Insya Allah aman, Allah aman. Nanti mungkin kami akan share bentuknya seperti ini gitu ya. Ya kemarin alhamdulillah sudah datang alatnya untuk semua kelas nanti ada ini. Jadi seperti nano ayah bunda. Jadi dia penyaringannya lebih kecil partikelnya. Seperti itu. Jadi bukan yang apa? Bukan yang besar yang biasa disemprot ini ya. Coba ada kayaknya alatnya. Nah, ya seperti ini ayah bunda. Seperti ini alatnya, jadi insya Allah ini nanti aman, nanti dinyalakan nanti kayak ada infrared gitu. Seperti ini alatnya insya Allah. Gitu Bunda. Baik, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama Bunda. Silakan Ustazah. Baik, pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan ya di kolom chat. Pertanyaan selanjutnya dari Bunda Kanzaromi. Afwan Ustazah, kalau ikut kelas daring berarti hari Senin dan Selasa nggak ada kelas daring, begitu Kak Ustazah? Bisa disampaikan kepada Ustazah Mela. Ya, baik Ayah Bunda. Nah, untuk pembelajaran tatap muka itu jadwalnya insya Allah nanti kami akan berikan yang terbaru. Jadi hari Senin sampai hari Jumat itu memang ada jadwal terbaru, tidak menyesuaikan dengan jadwal yang kemarin. Nah, jadwal terbaru ini tidak bentrok insya Allah. Jadi ketika misalnya di hari Senin Selasa PTM terbatas itu kan tadi saya bilang bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, lalu matematika dengan calistung. 4 mata pelajaran itu tidak akan ketemu di hari Rabu, Kamis, Jumat, tapi ketemunya di hari Senin dan Selasa saja. Nah, bagaimana yang dia mengambil online semua dari mulai hari Senin sampai Jumat itu mengambil secara online. Nah, untuk hari Senin online-nya sama, hari Selasa online-nya sama, jadwalnya sama. Jadi baik yang di sekolah maupun yang di rumah jadwal online-nya sama. Jadwal tatap muka dan online sama, Ayah Bunda. Jadi bahasa Indonesia ketika tatap muka di PTN terbatas di sekolah, bahasa Indonesia di rumah juga bahasa Indonesia dengan online gitu. Dan insya Allah ketika nanti kita mengajar di sekolah, insya Allah nanti akan ada live menggunakan Zoom atau Meet gitu. Jadi Ananda yang di rumah juga bisa melihat kegiatan guru yang sedang ada di sekolah. Cuman bedanya kami tidak bisa menyapa anak-anak yang sedang online gitu. Jadi kami lebih fokus ke anak-anak yang sedang PTM terbatas, tapi bisa melihat keadaan atau sedang apa sih, sedang belajar apa, seperti itu Bunda. Dan bisa dicek di aplikasi site-nya. Begitupun juga yang PTM, misalnya tadi kan sudah pembelajarannya insya Allah tuntas ya, jadi tugasnya itu di hari yang sama di PTN
terbatas itu insya Allah langsung di situ. Jadi tidak harus mengikuti latihan soal online. Tapi bila ada Ananda yang pengen belajar lagi, pengen mengerjakan lagi soal online-nya, boleh di Google Site-nya aplikasi Ustadz dan Ustazahnya boleh. Jadi kalau misalnya udah di sekolah sudah mengerjakan latihannya, sudah mengerjakan bersama secara PTM terbatas, tapi di rumah mau juga mengerjakan Google Form-nya bagi siswa yang online gitu ya, mau ikut juga, boleh diperbolehkan Bunda. Tapi insya Allah kalau yang sudah mengikuti PTM terbatas, tidak ada PR lagi di rumah gitu, sudah tuntas di sekolah seperti itu Bunda. Mungkin itu saja. Ada ditambahkan Ustazah Melda atau pas? Ya, baik, saya serahkan Ustaz. Ya, ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertanyaan yang ketiga itu dari Bunda Aisyah. Afwan Ustazah, apakah semisalnya malam tidak bisa ngeprint formnya, bagaimana? Mohon solusinya Ustazah. Saya langsung sambungkan ke Ustazah Melda. Ya, baik. Mungkin saya lagi. Ya, ada lagi pertanyaan yang setelahnya saja. Yang setelahnya itu yaitu dari Bunda Hafiz menanyakan, Ustazah berarti mulai pekan depan jadwal pembelajarannya mengikuti jadwal terbaru yang di-share hari ini. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bunda Hafiz sama Bunda Aisyah. Nah, Bunda Aisyah dan bunda-bunda yang lain, insya Allah hari Senin ini, hari Senin besok, lusa ya, besok hari Senin itu nanti ada undangan ayah bunda ke sekolahan sesuai dengan jadwalnya. Insya Allah tidak serentak yang langsung ke sekolah gitu ya. Nanti ada jadwalnya pengambilan. Jadi yang pertama itu selain pengambilan juga penulisan pernyataan ya ayah bunda. Jadi harus bawa pulpen, harus bawa materai, nanti langsung di sekolah mengisi surat pernyataan itu. Setelah itu nanti akan diberikan lembar screeningnya. Jadi nanti kakak Aisyah ya tadi ya, kakak Aisyah, bunda Aisyah nanti akan diberikan lembar screeningnya gitu. Jadi nanti lembar screeningnya itu nanti bisa diperbanyak gitu. Bagaimana kalau misalnya mengambil daring, berarti nggak usah ke sekolah, nggak usah menulis surat pernyataan dan mengambil form screeningnya itu. Lalu untuk Bunda Hafiz, untuk jadwal insya Allah nanti malam atau hari Minggu, insya Allah Minggu sore, nanti kami akan share jadwal terbaru dan di site-nya juga kami akan ubah juga jadwalnya gitu. Jadi nanti akan ada pembaharuan sesuai dengan PTM terbatas dan online gitu ya. Lalu selanjutnya untuk hari Selasanya, karena ini trial ya, untuk hari Selasanya, Selasa tanggal 14 ini belum masuk pembelajaran PTM. Jadi nanti akan ada pembiasaan seperti doa dan lain-lain. Karena memang anak-anak baru merasakan masuk baru ke sekolah. Jadi memang di trial itu lebih ke penanaman karakter, terus nanti saling komunikasi nanti untuk Ananda dan gurunya. Seperti itu Bunda. Jadi nanti untuk pembelajarannya akan dimulai di hari Senin jadwal perubahannya. Kalau misalnya mau mengambil daring, tadi ada pertanyaan ya, saya langsung aja. Untuk mengambil daring itu boleh mengambil screeningnya, misalnya ke sekolahan boleh Bunda, misalnya nanti untuk untuk cadangan gitu ya, atau mungkin untuk nanti siapa tahu jadi belum pernah pengen nggak daring gitu, sebenarnya boleh aja sih Bunda ke sekolahan untuk mengambil formnya. Nanti juga kami akan memberikan formnya, misalnya mau minta filenya nanti buat di print sendiri boleh, tapi sebelum di print itu kami udah siapkan printannya, jadi ayah bunda nanti mungkin tinggal menggandakan saja gitu, seperti itu. Mungkin itu saja, nanti bisa ditanyakan kembali ke Ustazah nih. Monggo Ustazah nih. Terima kasih kepada Ustazah Mela yang telah menjawab pertanyaan dari bunda-bunda sekalian. Bagaimana, cukup untuk pertanyaannya ya? Mungkin jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa langsung ditanyakan di grup diskusi kelas masing-masing. Ya,
Insya Allah nanti dijawab oleh ustazahnya masing-masing. Baik, acara selanjutnya yaitu penutup. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, acara demi acara telah kita lalui dengan baik dan lancar. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Sebelum kita akhiri acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Akhir kata dari saya selaku MC mengucapkan mohon maaf jika masih ada kesalahan teknis maupun kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih pada ayah bunda sekalian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda. Terima kasih ayah bunda. Terima kasih ayah bunda. Ya. Ya, dipersilahkan bisa keluar.